Hai hai hai. Shalom everyone. Hello my student. How are you today? Semua dalam kondisi sehat ya. Teacher harapkan kamu tetap semangat belajar meskipun di rumah ya. Sebelum kita mulai belajar, teacher minta kamu berdoa dalam hati kamu masing-masing. Berdoa dimulai. Doa selesai. Sebelum kita masuk materi kita hari ini, teacher mau kasih satu soal kuis pada kamu untuk kamu jawab di kolom komentar channel YouTube teacher berhubungan dengan materi yang akan kita bahas. Ya, pertanyaannya simpel saja. Coba kamu tuliskan 2 contoh energi terbarukan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Gampang ya? Oke. Tuliskan di kolom komentar channel YouTube teacher, pastikan kamu menulis nama dan kelas. Oke, thank you. Hari ini kita belajar tema D, subtema 3, KD IPA. Sumber energi terbarukan penghasil energi listrik dan energi biomasa. Kita menggunakan buku Erlangga, persiapkan buku kamu. Buka halaman 81 serta halaman 92 nanti ya. Seperti yang telah kamu pelajari pada materi-materi sebelumnya, teknologi hijau atau teknologi ramah lingkungan semakin dikembangkan pada era globalisasi. Karena apa? Untuk menjamin kelangsungan hidup manusia di masa depan. Salah satu teknologi ramah lingkungan yang kini mulai digunakan adalah teknologi pembangkit listrik tenaga surya, yaitu memanfaatkan energi matahari. Nah, jadi ini sudah banyak digunakan oleh negara-negara maju ya. Energi matahari sebagai sumber energi terbarukan akan selalu memberikan manfaat bagi kehidupan. Energi matahari dapat digunakan untuk menghasilkan energi listrik, yaitu melalui pembangkit listrik tenaga surya atau disingkat PLTS. Mari kita lihat apa itu pembangkit listrik tenaga surya. Dalam pembangkit listrik tenaga surya, alat yang digunakan adalah panel surya. Panel surya ini, Nak, merupakan bahan semikonduktor ya. Panel surya juga tidak menghasilkan limbah seperti pembangkit energi dari bahan bakar fosil. Rumah atau bangunan yang menggunakan panel surya dapat menghemat penggunaan listrik dari PLN sekitar 60%. Berarti cukup menghemat ya. Mari kita lihat apa itu panel surya. Panel surya adalah alat yang terdiri dari sel-sel surya yang mengubah energi cahaya menjadi energi listrik. Sel-sel surya pada panel surya disebut juga dengan namanya sel fotovoltaik. Sel fotovoltaik berasal dari 2 suku kata. Foto berarti cahaya atau foton, kemudian volta berarti listrik. Oke. Jadi sel-sel surya yang ada pada panel surya mampu mengubah sinar matahari menjadi energi listrik. Sekumpulan sel-sel surya yang terhubung secara elektrik dan dikemas ke dalam bingkai disebut dengan panel surya. Jadi kalau ditanya, apa itu panel surya? Panel surya adalah suatu alat yang berbentuk seperti sebuah bingkai yang mana di dalamnya terdapat sekumpulan sel-sel surya yang mampu menangkap cahaya matahari untuk diubah menjadi energi listrik. Sehingga dengan demikian, semakin banyak panel surya yang dihubungkan, tentu semakin besar energi listrik yang dihasilkan.
Mari kita lihat bagaimana cara kerja panel surya. Berdasarkan gambar ini, Nak, kamu bisa lihat alur dari tanda panah merah ya. Panel surya mengubah foton dari sinar matahari menjadi arus DC, direct current, atau arus listrik searah ya. Kemudian inverter atau konverter mengubah arus DC menjadi arus AC atau alternatif current, sehingga kita dapat menggunakan listrik tersebut dalam rumah kita. Lalu bagaimana dengan sisa arus AC yang tidak digunakan akan dikembalikan ke grid atau ke saluran listrik PLN. Untuk lebih jelasnya, perhatikan bagan berikut atau skema ini. Yang pertama, sinar matahari jatuh ke panel-panel surya dengan kapasitas tinggi. Panel surya mengubah energi matahari menjadi energi listrik searah. Arus listrik searah masih ya, direct current. Nah, sebenarnya ini sudah menjadi energi listrik, Nak. Tetapi perlu kamu ketahui bahwa arus listrik DC ini tidak bisa digunakan di rumah-rumah. Yaitu rumah-rumah hanya menggunakan arus yang bolak-balik atau alternatif current AC. Oleh sebab itu, arus ini akan dikonversikan melalui konverter. Lihat pada tahap 2 ya. Konverter atau inverter. Inverter ini adalah alat untuk mengubah energi listrik searah, arus listrik searah menjadi arus listrik bolak-balik atau alternating current. Lalu, arus listrik ini sudah sampai ke rumah-rumah dan bisa dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Lalu ternyata jika ada sisa, jika PLTS atap memproduksi listrik lebih banyak daripada kebutuhan rumah, maka kelebihan listrik tersebut akan dikirim ke jalur PLN. Ya. Nah, ini tadi instalasi listrik internal ke rumah-rumah. Sampai di sini anak-anak teacher bisa paham ya. Jadi kalau ditanya, kalau di rumah-rumah itu yang digunakan adalah arus listrik bolak-balik atau alternatif current. Nah, lalu alat yang digunakan untuk mengubah atau mengkonversikan arus DC menjadi arus AC adalah inverter atau konverter. Nah, dengan pemanfaatan sumber daya atau energi matahari ini tentu akan membantu masyarakat dalam pemanfaatan listrik. Selain melakukan penghematan sumber daya alam, ternyata masalah kelangkaan energi dapat diatasi dengan mencari sumber energi alternatif yang dapat diperbaharui. Tentu kamu masih ingat ya, apa-apa saja sumber daya alam yang dapat diperbaharui, yaitu semua yang berasal dari makhluk hidup ya. Itu salah satunya. Nah, tadi kita sudah belajar tentang pemanfaatan energi matahari sebagai sumber energi terbarukan. Sumber energi terbarukan merupakan jalan keluar dari ketergantungan manusia pada bahan bakar fosil. Karena apa? Pada suatu saat bahan bakar fosil akan habis, sehingga harus ada yang namanya energi alternatif. Nah, jadi selain energi matahari, beberapa sumber energi terbarukan antara lain yaitu energi angin, energi gelombang laut, dan energi biomasa. Kita mau melihat bagaimana apa itu energi biomasa. Kamu boleh buka buku kamu halaman 93. Energi biomasa adalah sumber energi yang berasal dari bahan-bahan organik atau makhluk hidup seperti kotoran ternak, daun yang membusuk, limbah kayu, serta limbah hasil
pertanian. Lalu bagaimana cara kerjanya? Di pembangkit listrik biomasa kamu bisa buka halaman 93. Limbah kayu atau limbah lainnya dibakar untuk menghasilkan uap. Nah, uap ini akan berfungsi untuk memutar turbin. Masih ingat ya pada pelajaran awal bagaimana proses menghasilkan listrik pada pembangkit listrik? Ada yang namanya turbin untuk menggerakkan, mengubah energi gerak menjadi energi listrik. Nah, pada gambar halaman 93 kamu bisa lihat, ini adalah contoh pemanfaatan pembangkit listrik energi biomasa yang sudah dikembangkan di Jerman dengan memanfaatkan kotoran ternak. Baik anak-anak teacher, sampai di sini bisa paham ya? Good job. Nah, pada halaman 93 di sana terdapat percobaan energi biomasa sederhana. Nah, ini bukan menjadi tugas kamu, tetapi jika kamu memiliki bahan atau alat yang tersedia sesuai dengan yang dituliskan di buku kamu boleh mencobanya untuk kamu sendiri. Tetapi bukan suatu keharusan ya. Tetapi jika ada bahan dan alatnya boleh kamu lakukan di rumah untuk menambah pengetahuan dan wawasan kamu. Paham anak-anak teacher ya? Nah, pada halaman 96 terdapat ayo berlatih nomor 2. Mari kita jawab ya. Tuliskan dan jelaskan 2 contoh energi terbarukan yang dimanfaatkan untuk menghasilkan energi listrik. Ada tadi ya, energi matahari, kemudian ada energi angin, bisa kita tambahkan lagi, energi gelombang laut dan juga energi biomasa. Lalu pada nomor 3, nah pada untuk soal nomor 3 ini bisa kamu jawab di buku kamu ya. Baik, jadi tugas kamu, teacher minta kamu mengerjakan halaman 85 nomor 4 dan halaman 96 nomor 3. Tulis dengan rapi menggunakan pena. Thank you anak-anak teacher sudah sungguh-sungguh mengikuti pembelajaran melalui video ini ya. That's all our lesson today. Teacher harap kamu rajin membaca buku, tetap semangat belajar di rumah, jaga kesehatan. Sampai bertemu pada video pembelajaran berikutnya. God bless you. Bye-bye.